Selamat malam teman-teman kelas karyawan Prodi Farmasi Pol TK Maun Wijaya. Pada kesempatan ini saya akan mengampu mata kuliah komputer farmasi selama 1 semester ini. Mungkin karena jadwalnya blocking, kita akan mungkin sering ketemu karena setelah UTS ini akan banyak ketemu saya dan sudah ada beberapa yang terjadwal. Dan mungkin ini baru pertama kali kita ketemu teman-teman. Saya mohon maaf, saya mungkin agak lebih familiar kalau saya panggilnya teman-teman menurut saya, dan supaya kita lebih dekat, karena kalau saya lihat ketika ada jarak antara dosen dan mahasiswa itu kadang sungkan untuk tanya. Kalau saya silahkan bertanya hal apapun terkait dengan komputer maupun hal lain, ya yang bisa saya jawab ya saya jawab, dan kalau tidak bisa saya jawab ya saya mohon maaf. Tapi mungkin ini sedikit perkenalan dulu dari saya. Nama saya sudah ada di layar, Priyo Wibowo, dan saya bertempat tinggal di Pucang Santoso Tengah 1 nomor 1 di daerah Pucang Gading. Dan nomor HP saya sudah ada di situ 081 805 965 149. Dipersilahkan teman-teman kalau mau mengirim pulsa, kuota dan sebagainya, dipersilahkan. Terus itu di Instagram saya. Mungkin perkenalan itu dulu. Jadi perkuliahan kita akan banyak. Saya akan buat seperti ini, saya akan ngajar, saya tampilkan di YouTube. Nanti forum Moodle kita akan dipakai sebagai forum diskusi dan mungkin tugas dan sebagainya. Mungkin itu perkenalannya dari saya. Kalaupun ada pertanyaan, nanti kan saya sediakan forum di Moodle untuk kita bertanya jawab. Kuliah hari ini sebenarnya diisi dengan perkenalan, dan materi pertama saya kira perkenalan cukup, tidak usah terlalu lama gitu ya. Karena mungkin nanti di YouTube ini saya akan agak mundur sedikit karena kaitan dengan teman-teman yang muslim yang berbuka puasa, karena saya lihat jamnya itu kita mulai 17.40. Nah, nanti mungkin saya taruh absen saja, selanjutnya nanti saya mulai 6:30 mungkin, karena melihat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan puasa, dan supaya semoga puasanya tahun ini boleh ibadahnya boleh berjalan dengan baik, lancar, dan mendatangkan kebaikan. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, materi pertama ini tentang New Paradigm of Information Technology, dan bagaimanapun juga kita hidup di era-era yang penuh dengan teknologi yang luar biasa, begitu pesat, begitu berkembang, begitu nyata di tengah-tengah kita. Nah, materi pertama ini saya akan membuka paradigma kita sebelum dan sesudah menggunakan informasi teknologi. Bagaimana informasi teknologi change paradigm, bagaimana informasi teknologi itu mengubah paradigma kita, seperti itu. Nah, bagian yang pertama ini snail mail atau email. Jadi saya lebih cenderung begini, ketika kita ngomong pos begitu ya, saya kira mungkin teman-teman sudah pernah mengalami bagaimana mengirim surat via pos. Harus pakai perangko, harus masukkan ke bis surat, dikirim, disortir, terus dikirim ke tempat tujuan, begitu seterusnya, dan pasti memakan waktu yang cukup lama mengirim. Justru itulah Pak seninya Pak, menunggu dengan kesetiaan katanya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan teknologi, kita sudah kenal namanya email. Email itu apa Pak? Electronic mail. Jadi email ini sangat cepat dan real time. Real time itu ketika saya di sini mengirim, Anda sudah langsung bisa terima. Kalau pos ya harus menggunakan waktu, ada jeda waktu yang perlu kita sediakan, karena tidak langsung bisa. Dan begitu cepatnya perkembangannya, dan saya kira kita semuanya punya email. Bahkan kalau kita pakai HP Android, teman-teman harus
punya akun Google. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa masuk ke Google Play dan seterusnya. Next, musik. Nah, teman-teman, mungkin hampir semua, bahkan semua yang ada di kelas ini pasti mengenal sekali alat ini, Walkman. Saya ingat waktu saya masih SD dan alat ini begitu booming. Dan Anda tahu begitu perkembangannya begitu pesat, sampai saya pernah ngajar di angkatan anak-anak kelahiran tahun 2000, anak milenial. Mereka tidak tahu loh gambar ini tuh gambar apa. Saya sangat antara sedih, antara saya salah membawa materi, karena kalau ngomong teknologi pasti ada yang usang, yang ditinggalkan. Walkman ini kan betul-betul amazing pada zamannya, sangat-sangat orang begitu suka. Tetapi di masa tahun anak-anak 2000 sudah tidak kenal Walkman ini, apalagi ini. Saya kira ini pasangannya, dan kata kaset analog ini betul-betul menemani kita masa-masa kita. Saya ingat bagaimana harus ketika tidak punya kaset, saya harus merekam, beli kaset kosong. Kemudian saya ketika ada radio memutarkan musik, saya harus pencet tombol rekam. Supaya apa? Supaya kaset kosong yang saya beli itu ada isinya. Bahkan dulu ada yang membuka jasa seperti itu. Kalau kita mau ganti channel, set A, set B, tinggal balik, kita harus, tidak suka lagunya, kita harus pakai pensil gitu ya teman-teman. Lah ini zamannya kita, mungkin zaman yang memang waktu itu. Sekarang memang sudah tidak ada, mungkin masih ada tetapi tidak begitu banyak, karena semua serba digital. Semua yang analog jadi menjadi digital. Nah, sekarang seperti ini Anda lihat, mungkin punya anak atau punya saudara atau siapapun ya, mungkin Anda yang juga pakai. Sekarang pakainya iPod. Nah, ini iPod musik digital. Zaman dulu seperti ini Ultra ya. Zaman-zaman kita pakai Symbian, Java OS-nya, maka kita sangat familiar dengan file-file seperti ini. Dan kalau sekarang ditanya gitu ya, saya lebih suka musik-musik yang model digital ya. Oke. Nah, kalau saya ke tempat ini, mungkin teman-teman pernah, itu apa ya, mungkin tahu ya, di Stara, tempat kita membeli kaset atau mungkin kaset album atau mungkin penyanyi kesukaan kita. Nah, sekarang kita beli di mana? Luar biasa, sekarang ada namanya iPod, ini kita bisa beli, ada harganya dan semuanya serba luar biasa. Kalau mungkin yang saya agak terlewat teman-teman, kita masih punya Juk ya toh, kita punya Spotify. Nah, ini mungkin generasi yang milenial pasti paham betul Juk, Spotify itu apa. Nah, sekarang semua digital, jadi kita bisa menggunakan musik dari sana. Dan memang kalau saya sendiri, memang secara jujur di HP saya sudah tidak ada musik. Kalau pengen dengar musik gimana Pak? Saya sih buka YouTube, ya kan? YouTube gratis gitu ya. Nah, lagi teman-teman, kalau Anda lihat tampilan di sini, lihat aktivitas di sini, semua pasti setuju bahwa ini adalah tempat orang berjual beli. Bahkan pasar itu kan punya pengertian tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, pasar ini memang sampai saat ini masih ada peminatnya dan masih hidup sampai sekarang, karena termasuk penggerak ekonomi rakyat seperti itu. Tetapi zaman sudah mulai berjalan, zaman sudah mulai berkembang, ada penyesuaian di sana yang perlu disesuaikan. Nah, ini mall, saya kira kita tidak asing dan kita tempat pelarian kita, ya, tempat cuci mata, tempat hangout, ya. Tetapi ada mulai sempat dihebohkan dengan berita-berita mall
pengunjung mall yang di Jakarta sepi pengunjung, banyak mall yang tutup, dan memang tidak menutup kemungkinan teman-teman ada beberapa mall-mall yang tutupnya mungkin dengan berbagai alasan, tapi salah satunya adalah yang tidak ada pembelinya, atau mungkin sebetulnya kalau saya boleh jujur, mallnya itu tidak tutup, sebetulnya ada namanya shifting. Saya tidak tulis slide saya, tetapi semoga teman bisa paham, bisa menyimak. Shifting itu perubahan. Jadi terus orang-orang belanjanya kemana gitu ya. Roxy juga tutup. Roxy itu khusus HP gitu ya, dan tidak begitu banyak sekarang. Terus larinya kemana ya? Kita lihat teman-teman di sini. Semua lari ke marketplace. Marketplace itu apa? Semuanya serba digital. Dan memang kalau kita lihat yang hari-hari ini ngetren, ya mungkin ada yang kurang ya di sini ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, dan ini beberapa yang memang harus berkembangnya cukup pesat, dan ini harus di review gitu ya. Karena kalau kita lihat Matahari Mall, mungkin Anda teman tahu Matahari Mall ini adalah bentukan dari matahari, dia merubah bentuk. Memang Matahari Mallnya masih ada, tetapi juga dia punya marketplace. Lazada, teman-teman masih punya Lazada, ada Blibli juga ada, ini punya Indonesia, dan yang lain nanti silahkan, saya kira teman-teman sudah mengerti. Nah, kalau ini ada Indomaret, Transmart, jadi ini perkembangan yang ada, dan ya inilah sebetulnya kehidupan kita keseharian. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan tentang mata uang digital, atau boleh e-money istilahnya ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman, dari contoh saya pegang data sampai tahun 2019 kuartal 2, itu ada GoPay dengan perusahaan Indo Gojek, link aja, ada OVO. Saya sih nggak pakai Go Mobile, ada Genius, Doku, Isaku, terus Uangku, Mega, Isaku ini ya di sini ya. Dan memang rata-rata ini mulai ada masuk dana di sini. Dan sekarang mulai ngetren Shopify, dan begitu luar biasa luar biasa penetrasinya, luar biasa pendekatannya, cashbacknya luar biasa. Dan mungkin memang sedikit dikurangi, tetapi kalau kita melihat trennya itu Shopify luar biasa, dan nanti kemungkinan akan lari ke bank digital ya. Jadi kalau saya boleh tangkap isu, nanti Gojek itu punya bank digital namanya Bank Jago kalau nggak salah, betul namanya Bank Jago. Nah, nanti perkembangannya bagaimana kita lihat. OVO kan sebenarnya punya bank namanya Bank Nobu. Dana ini dia memang kerjasama sama Emtek, dan dia itu kerjasamanya pemiliknya sama dengan Emtek. Emtek itu apa? Emtek itu satu perusahaan induk dengan SCTV Indosiar ya. Nah, kalau link aja ini punya BUMN teman-teman. Jadi BUMN dia bergabung jadi satu, dan rata-rata pada pakai link aja. Pertamina, terus apalagi ya, saya pakainya memang buat Pertamina aja sih gitu ya. Genius punya BTPN, dan ini cukup pesat. Sebetulnya kalau saya ngomong Genius ini ya teman-teman, cobalah kalau misalkan teman-teman ke mall gitu ya, kalau Anda ditemui mbak-mbak atau mas-mas yang pakai baju ungu dari Genius, berarti memang Anda itu anak milenial. Kok bisa Pak? Saya berkali-kali melewat itu nggak pernah didatangi sama orang-orang Genius, karena dia ngerti pangsa pasar Genius itu untuk anak milenial. Nah, mungkin yang kalau nggak milenial, wah itu nggak pangsa pasar, lewati. Nah, makanya termasuk saya itu dilewati, makanya saya nggak pernah punya sampai hari ini Genius. Nah, jadi sekarang per 1 Januari 2020, mungkin adakah teman-teman paham, ada namanya KRIS, QR Code Indonesia Standar. Jadi ini menjawab semua keinginan, karena kan kalau misalkan satu toko punya
masing-masing ya, punya GoPay punya QR sendiri, Dana punya sendiri, Shopee punya sendiri, Link Aja punya sendiri, ribet ya. Maka disatukan jadi satu, namanya KRIS, QR Indonesian Standard. Jadi Anda mau pakai aplikasi apapun, sekali scan itu semuanya sama. Apakah sudah semua merchant seperti itu, Pak? Ya memang tidak semua, tapi sudah ada langkah pasti dari pemerintah untuk menertibkan dan membuat rata gitu ya. Oke. Nah, ini yang luar negeri ada Alibaba, Amazon, eBay, saya lewati saja. Nah, library. Mungkin ini adalah satu hal yang membuat kita harus sekolah lagi gitu ya. Library atau perpustakaan tuh memang sangat nggak menarik gitu ya, sudah sepi, orangnya perpus nggak enak, biasanya kan gitu ya, berdebu dan sebagainya. Tetapi mau ndak mau, suka ndak suka, semua ilmu atau ilmu ada di perpustakaan dan kita harus belajar. Ada, makanya nanti kalau Anda KTI ada harus daftar pustaka, referensinya dari mana itu harus muncul. Nah, kalau kita boleh ngomong di library ini akan muncul sekali tentang Google gitu ya. Semua Google di Google tahu. Nah, nanti bisa dilihat, nanti bisa dicek Google itu dari mana saja ada itu ya. E-book atau e-book saya kira jadi kebiasaan kita dulu harus buku yang sebesar itu, seberat itu, dan banyak resiko, dimakan rayap, hilang dan sebagainya. Tapi kalau kita ganti ke e-book maka jauh lebih efisien, bentuk file tidak mudah hilang, tidak mudah rusak, itu jadi aman, tidak akan kena, tidak mungkin rusak gitu ya. Tidak mungkin loh e-book saya dimakan tikus, tidak mungkin. E-book saya kena air, nggak mungkin. Nah, cuma kalau perangkatnya ya juga, tapi secara file, secara keamanan jauh lebih aman. Paper sama e-paper saya kira perkembangannya cukup pesat, dan jujur anak milenial itu sangat berbeda. Orang-orang zaman dulu suka membaca berdasar menggunakan koran, surat kabar, Suara Merdeka, terus Kompas. Saya kebetulan zaman dulu saya masih tiap hari bawa koran, jadi tiap hari saya baca koran dan selalu saya baca koran waktu sorenya. Sekarang sumber informasi dari mana? Sumber informasinya dari biasanya dari HP, dari detik.com, bahkan semua itu muncul berita. Gojek punya, Line Today punya, terus apalagi, bahkan aplikasi-aplikasi sekarang muncul informasi tentang hari ini ya. Kalau mau ngecek sebenarnya enak Twitter gitu ya, tapi ini tergantung juga ya attitude, kebiasaannya saja. Nah, ini Google tadi harusnya sebelahan sama library, karena Google ini perpustakaan yang paling luas di dunia. Anda mau cari apapun bisa, dan kita harus belajar menemukan sesuatu di Google. Karena kalau kita tidak pintar mencari pun ya kita harus susah juga gitu ya. Mungkin next time lah saya kasih trik mencari di Google dengan dengan trik yang supaya lebih enak dan tepat sasaran. Karena yang menjadi persoalan adalah bagaimana mencari yang tepat sasaran gitu ya. Oke, ini gambaran tentang angkutan transportasi, yaitu becak, dan apakah sekarang masih ada? Masih, tapi saya boleh lihat jumlahnya sangat berkurang, dan memang trennya sudah bergeser dari yang angkutan-angkutan yang konvensional, angkot dan sebagainya. Sekarang kita sudah menggunakan ojek online. Ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada Anterin. Memang masih banyak juga ada in-driver, baik motor maupun mobil. Saya kira ini sebuah perubahan teknologi yang perlu disikapi, dan ya inilah perubahan yang ada. Saya melihat orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang susah berubah, maka ya akan susah, karena melihat betul-betul harus bertransformasi dari sesuatu yang analog, manual, menjadi sesuatu yang digital. Nah ini mungkin review. Beberapa dari Anda mungkin masih paham betul HP betul yang paling ujung ini ya, mungkin paling ngerti ya. HP besar seperti ini kelihatannya kuno, tetapi
mungkin ada teman-teman yang di sini yang pernah lihat, pernah pakai atau mungkin pernah memiliki ya HP-HP ini. Dan kalau kita lihat sampai sekarang perkembangannya sekarang begitu luar biasa. Ini Galaxy aja masih S4 padahal sekarang sudah S12 ya. Perkembangannya sekarang ini teman-teman, lihat aja layarnya kecil, semakin kesini semakin lebar sekali layarnya. Ada yang sampai 5 inch sampai 6 inch ya toh. Dan sekarang ngomong ketebalannya, zaman dulu HP tebal banget, semakin tebal, sekarang jauh semakin tipis. Jadi cirinya bisa kelihatan layarnya semakin lebar, terus ketebalan dari HP semakin kecil. Dan lagi teman-teman, ada semakin hilang namanya keyboard touch keypad, sekarang semua di touchscreen semuanya ya toh. Nah ini evolusi yang kita melihat, dan memang mungkin kita masih punya ya HP yang sekarang model lengkung terus flip lah, ini yang luar biasa, perkembangannya cukup pesat sehingga kita harus mengerti, dan ini yang saya boleh paparkan teman-teman. Nah kalau ini contoh saja ya, mapnya contoh, ini namanya GPS. Dan kalau saya boleh lihat, zaman dulu ketika saya mau pergi kemana mesti tanya orang, ancar-ancarin di to, atau mau meh nyumbang tapi tak ngerti lah, ancar-ancarin di. Sekarang kita nggak usah perlu ancar-ancar, tinggal Sherlock ya, bagi WA juga sudah detail, Sherlock saja kemanapun pasti bisa. Dan saya kalau pergi keluar kota kemanapun ketika promosi, cukup pakai peta saja, diam di mobil, taruh petanya, jalan, ikuti saja. Sampai saat ini puji Tuhannya lancar. Memang ada banyak kok yang nyasar, tapi saya lihat kalau itu terlalu blusuk gitu ya, blusuk itu bisa terlalu daerah banget mungkin nyasar, tapi kalau enggak ya pasti nggak ada masalah, lancar gitu ya. Peta jadi sekarang sudah mulai digital. Bedanya apa Pak kalau digital? Ya nanti akan kelihatan. Saya kalau pakai Waze, aplikasi namanya Waze, WAZE, bukan promosi, cerita saja. WAZE ini kalau saya pakai ini akan kelihatan ada kecelakaan, ada apa di depan, ada perbaikan jalan, ada penutupan jalan, ada polisi, itu akan kelihatan di sini itu. Kalau kita nggak pakai begini ya nggak tahu, oh ternyata macet, ada apa sih lah. Kalau pakai ini yang kelihatan. Oke, ini Android yang mungkin berdampingan dengan kita. HP-nya harusnya kita survei ya, HP-nya berapa atau punya enggak HP-nya, tipenya apa. Jadi ini teman-teman urutannya, dan memang semuanya makanan, cupcake, donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, es krim sandwich, terus sampai yang kita tahu gampang ya, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat, oreo, pie. Sekarang Android 10 OPQ, dia sekarang ndak dilanjutkan, tapi dia sekarang Android 10. Nanti cek teman-teman, kalau Androidnya 10 berarti yang paling baru, dan semuanya ada karakteristik masing-masing ya. Semoga saya bisa ngasih kejelasan ya, artinya saya bisa ada materi tentang mobile. Oke, next. Media storage, saya percaya teman-teman di kelas karya ini masih familiar dengan 8 inci. Saya terus terang pertama kali pegang komputer yang 3,5 inci. Saya nggak ngalami yang 8 inci seperti apa, 5/4 inci seperti apa, tetapi kalau saya boleh ngomong, semakin kecil di sini ukurannya, pasti ukurannya filenya yang tertanam semakin besar. Nah kalau sekarang, sekarang modelnya seperti itu, seperti ya flash disk, tapi sekarang ukurannya ada yang paling tidak minimal sekarang 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, dan seterusnya sangat banyak. Dan di sini yang kelihatan bentuknya semakin kecil tapi kapasitasnya semakin besar. Bayangkan saja ini ukuran yang 3,5 inci ini ukurannya adalah 1,44 MB. Berapa kali lipatnya kalau dibanding dengan flash disk seperti itu. Jadi perkembangannya di dunia storage seperti itu. Hard disk. Nah ini sedikit cerita sedikit teman-teman. Kalau
di laptop atau di PC kita kenal namanya HDD atau hard disk, bentuknya seperti ini cukup besar, dan muncul penggantinya namanya SSD, solid state disk. Di sini kecil, kecepatannya membaca data besar, lebih ringan, lebih ringkas, sehingga kalau lihat laptop yang baru-baru sekarang itu jauh lebih tipis dan kecepatannya luar biasa. Saya ngakui sendiri dibanding dengan hard disk, SSD ini jauh lebih cepat, kinerjanya bisa lebih dari 50% kecepatannya. Jadi artinya untuk untuk membaca data lebih cepat sekali SSD ini. Oke, kalau disingkat ya small in size, bigger in capacity, more comfortable and more unique, semakin unik ya. Nah, ini ukurannya saya kira semakin jalan. Saat ini kita masih di tera sih. Untuk laptop rumahan atau PC, saya paling terakhir beli laptop ini 1 tera atau 1000 giga. Nah, ada petabit, exabit. Saya kira nanti pasti akan ada lagi di sini, tidak tahu apa perkembangannya. Saya kira pasti akan berjalan. Ini ada juga namanya information explosion. Jadi ledakan informasi. Karena kok kelihatan, nah, ini ada 210 miliar email per hari. Ini data yang saya dapat di 10 tahun yang lalu, 2011. 2015 ini kelihatan sekali, 1 miliar video menit dilihat orang setiap hari, 60 jam setiap minute, setiap 1 menit orang mengupload, dan itu luar biasa. Makanya karena information explosion ini perlu kita tangkal namanya hoax, perlu kita antisipasi namanya hoax, supaya kita tidak asal share tapi saring sebelum sharing. Nah, ini bagus sekali, bahwa penting sekali teman-teman kita semuanya untuk memahami hoax dan enggak hoax, supaya kita boleh lebih aware terhadap hal itu. Nah, semakin ke sini, semakin ke kanan akan beda penyimpanannya, dan paling baru atau yang mungkin belakangan ini cloud service seperti di awan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah file kita akan taruh di awan. Awan itu ada di atas kita, seperti tidak ada tapi dia ada. Jadi kalau misalkan kita mau menyimpan data, kita nyimpannya di sini aja. Di paling gampang ada namanya SkyDrive punya, atau sekarang jadi OneDrive atau Google Drive. Nah, jadi kita sekalipun kita ketinggalan laptop, ketinggalan pekerjaan kita, tapi kalau semuanya sudah ada di Google Drive, maka kita tinggal hidupkan saja PC atau terus kemudian login di filenya kita, maka semua file sudah ada di situ semua. Maka memang lebih disarankan semuanya simpan di Google Drive atau OneDrive, supaya apa? Supaya nanti kalau kita pindah tempat atau pindah lokasi, pindah laptop ketinggalan masih bisa tersimpan. Entertainment ini contoh teman-teman bagaimana penggunaan teknologi di dunia hiburan. Ini contohnya, kita penyuka tim Hollywood ya. Nah, ini Captain America, ternyata gambar aslinya kayak di atas, padahal di bawahnya kita lihat sedang menuju ke kereta. Ini Gandalf mungkin ya. Ini studionya, bawahnya kelihatan aslinya. Nah, ini yang menipu. Filmnya namanya The Lie of Pi. Nah, kelihatannya orang sangar ya, macan bisa, tapi ternyata penghinaan tenan gitu ya. Kita ngiranya tenanan. Ini Pirates of Caribbean, kelihatannya orangnya pakai gurita. Ternyata ketika dilihat di aslinya, maka orangnya pakai titik-titik seperti itu. Oke. Iron Man, teman-teman nanti bisa, yang suka Iron Man, kita lihat bajunya gagah, tapi ketika syuting aslinya hanya titik-titik ini bagian dari augmented reality. Dia CGI, teknologinya cukup banyak, dan salah satu dipakai itu. Oke, itu teman yang saya boleh sampaikan pada malam hari ini. Nanti akan saya
cek di tugas di Moodle, dan mungkin kalau ada pertanyaan, saya betul-betul menunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya akan bahas di Moodle, saya akan bantu kira-kira teman-teman mau bertanya apa gitu ya. Terima kasih teman-teman, saya akhiri kuliah kita. Diskusinya akan berlanjut di Moodle, dan selamat malam, dan kita ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih.